kita lihat ini kan standarnya cukup tinggi ya, Betul. dan requirement-nya juga cukup besar begitu, cukup banyak begitu, termasuk tadi dari sisi transparansi begitu. Dan ini sebetulnya ketika kita lihat, kita tarik benang ujungnya begitu, ini kan sebetulnya baik ya. Tadi tujuannya adalah untuk good governance sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ketika kita tarik lagi ke kondisi yang ada saat ini, improvement yang perlu dilakukan oleh pemerintah, itu seperti apa, Prof. Aryawan? Iya, jadi kalau menurut saya improvement ini memang perlu dilakukan oleh pemerintah. Banyak PR-nya nih. Artinya mengikuti roadmap atau peta jalan dalam proses aksesi ini, pemerintah harus banyak melakukan reformasi, perubahan, pembaruan dalam proses perizinan, ya kan, perdagangan, investasi, dan aspek ekonomi lainnya. Artinya untuk mempermudah tentu asing bisa masuk ke negara kita dan negara kita bisa masuk ke negara lain. Artinya sektor barang dan jasa. Nah, artinya penyusunan peta jalan aksesi ini harus dimulai dengan cara yang komprehensif yang sesuai dengan standar OECD. Nah, yang kedua adalah menerapkan tata kelola baik yang sudah sesuai dengan international rules. Karena kan ada rules of international law yang mengatur mengenai hal ini semua. Dan ini semua tentu harus menyesuaikan dengan hal yang itu. Nah, kita perlu penyelarasan regulasi tadi yang seperti saya bilang dari hulu ke hilir. Dan yang paling penting adalah perbaiki struktur ekspornya. Karena struktur ekspor di kita itu tentu nggak bisa seperti ini aja. Ya kan, yang mana yang harus memiliki nilai tambah untuk produk domestik bruto yang ada di kita. Mana yang bisa untuk menambah nilai ekonomis di kita. Jadi struktur ekspornya nggak bisa hanya begini aja. Nah, kalau memang kita betul-betul ingin menjalankan hilirisasi, ya betul-betul dijalanin. Jadi benar-benar produk yang dikirim itu bukan hanya bahan mentah, tetapi yang memang sudah barang jadi atau tidak barang setengah jadi yang punya nilai ekonomis untuk Indonesia. Dan yang paling penting adalah kita juga jangan hanya mengirim raw material aja, tetapi juga posisi tawar yang lebih baik lagi sehingga kita bisa mengirim barang yang lebih baik lagi. Dan yang penting juga adalah good governance, tata kelola, tidak korupsi, KKN dan sebagainya itu menjadi penting. Kalau ini semakin rapi di Indonesia, saya yakin kita akan investor akan bisa banyak masuk ke Indonesia. Tadi ada satu kata-kata yang menarik begitu dari Prof. Aryawan ya, tadi berkaitan dengan penyelarasan regulasi. Apakah artinya ke depannya dengan proses yang kita lakukan saat ini begitu, dengan proses aksesi untuk negara OECD, apakah ke depannya juga mungkin akan ada perubahan-perubahan regulasi yang harus diatur oleh pemerintah begitu ya, agar lebih match, lebih sesuai begitu dengan tadi aturan internasional? Kalau kita lihat kan ini Menteri Keuangan kemarin lagi di Rio ya, lagi di Brazil. Dan bertemu dengan Sekjen OECD. Bertemu dengan Sekjen OECD dan juga termasuk membahas yang berkaitan dengan taxnya, aspek pajaknya. Luckily kita sudah punya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Seperti itu men-squeeze semua aturan-aturan yang bersifat di KUP, ketentuan umum perpajakan, untuk supaya investasi itu bisa lebih mudah masuk ke Indonesia. Nah, penyelarasan itu nggak bisa hanya undang-undangnya aja, tapi dari kelembagaan, dari regulasi, dari culture masyarakat, ini semua memang harus satu-satu dilakukan pembenahan. Dari sektor investasi, dagang, penyelarasan, harmonisasi, aturan, dan sebagainya, itu semua memang harus dilakukan dengan komprehensif, dan saya yakin ada OECD guidelines, ada panduan. Jadi ketika kita mau mengikuti standar A, ya kita harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Mau nggak mau kita harus mengubah sesuai dengan yang ada. Tetapi balik lagi, saya mungkin pesan gitu ya, kepada pemerintah bahwa jangan lupa tetap kepentingan nasional merah putih Indonesia yang utama. Jangan sampai kita mengikuti standar tapi nggak sesuai dengan kepentingan yang ada di Indonesia. Disesuaikan begitu dengan kondisi yang ada di dalam negeri begitu ya. Tapi dengan pekerjaan yang begitu banyak harus dilakukan oleh pemerintah. Tanggapan Anda, Prof. Aryawan, apakah worth it begitu ya ke depannya? Kalau menurut saya, kalau kita bisa bekerja lebih cepat 2-3 tahun untuk menjalani proses peta jalan aksesi ini menjadi OECD member, menurut saya akan worth it. Dengan catatan, Indonesia ini kan akan jadi member of OECD. Kita tidak jadi member di G7 ataupun BRICS loh, which is ini adalah di timur nih. Ya kan, ada China, Rusia, dan sebagainya. Nah, artinya saya pesan juga kepada mungkin pemerintah, kalau kita bisa menggabungkan union ini, artinya bukan hanya kita di OECD, mungkin kita suatu hari bisa melihat, mengintip lah di BRICS seperti apa, di G7 seperti apa. Jadi benar-benar kita tidak hanya memihak blok barat ataupun satu blok timur, tapi kita benar-benar non-blok yang mengakomodir semua, tapi kepentingan nasional yang kita utamakan.